bahwa menang atau kalah posisi tetap di atas bukit. Setelah terjadi peperangan, kaum musyrikin udah kalah itu, udah tinggalkan harta benda mereka. Bahkan aib orang-orang musyrikin, orang Arab itu, kalau sampai wanita-wanita ditinggalkan, aib bagi mereka. Tapi karena kondisi yang sangat mereka terpukul mundur, sampai kaum wanita mereka ditinggal lari. Maka kaum muslimin yang di bawah mengumpulkan harta rampasan perang. Melihat keadaan seperti itu, sebagian pasukan pemanah kurang lebih 40-an orang kaum munafikin itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan mereka masuk bagian dari kaum mukmin, karena mereka memang tidak cocok gitu ya. Dengan segala hikmah yang ada di sebaliknya. Masuk kemudian dengan ujian, dengan luka-luka tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada pahala di situ. Yang syahid maka berbalas budi tidak. Sebagai seorang individu adalah bagaimana kita berusaha memaksimalkan diri rangka Mas apa? Khalid bin Walid yang saat itu masih musyrik ya, menjadi panglima pasukan berkuda Kafir Quraisy, kemudian melihat kesempatan itu, lalu kemudian dia menyerang dari arah belakang dari Jabal Rumah tersebut hingga berhasil membunuh semua yang tersisa yang berada di atas Jabal Rumah, di mana itu adalah pasukan pelindung kaum mukminin ya, termasuk Abu Bakar bin Zubair. Hingga kemudian kaum mukminin terpukul dan terdesak hingga ke atas bukit sebelah sana ya. Jadi kata orang sebelah sana hingga bahkan Rasulullah SAW pun juga bahkan kemudian Rasulullah SAW terluka dan harus terpukul mundur. Dan pada saat itu kemudian tampak beberapa hal. Yang pertama adalah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kemudian terpukul mundur ke arah bukit Uhud, maka beberapa sahabat melindungi menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Di antaranya Abu Talha yang saat itu dengan gamblang mengatakan nahri duna nahrik. Wahai Rasulullah, kalaupun harus terkena tebasan pedang, maka biarkan leherku saja yang terkena, jangan sampai terkena oleh pedang. Maka Abu Talha melindungi Rasulullah dari depan. Begitu juga Abu Dujana melindungi Rasulullah SAW dari belakang, hingga punggung Abu Dujana pukul oleh kekalahan di peperangan sebelumnya, yaitu di perang Badar. Mereka kemudian mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan materi untuk melanjutkan, untuk membalaskan dendam, kehilangan ayah, kehilangan keluarga dan sebagainya. Maka kemudian di tahun ketiga mereka datang dari kota Makkah dan kemudian membuat perkemahan di sekitar Uhud ini. Rasulullah SAW dan para sahabat mendengar bahwa kafir Quraisy sudah keluar dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Kemudian beliau bersama para sahabat bermusyawarah, apakah akan menghadapi orang kafir Quraisy di dalam kota Madinah atau keluar menghadapi secara mengambil harta rampasan perang, maka tetap di atas bukit, jangan ada yang turun. Peperangan kemudian berlangsung dan Rasulullah bersama para sahabat berhasil memukul mundur dan mengalahkan pasukan kafir Quraisy hingga pasukan kafir Quraisy sudah lari ke arah kota Makkah. Jadi posisi atau arah pasukan kaum muslim itu sebagaimana Bapak Ibu sekarang ya. Jadi ke arah sebelah sana ya. Dan orang kafir Quraisy dari arah sebelah sana datang ke sini. Lalu kemudian sebagian besar kaum muslimin sudah mulai mengambil harta rampasan perang. Maka 50 pasukan pemanah yang ada di atas itu kemudian saling bertanya-tanya,